yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, selamat menikmati sarapan pagi pada pagi hari ini. Pada pagi ini, sarapan pagi saya beri judul, Tuhan memberi melebihi harapan. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran, sebab kebenaran akan memberi kepada kita suatu kebebasan. Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat ke-16. Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia kebebasan untuk makan buah apapun di dalam taman itu, kecuali ada yang di tengah-tengah taman, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita lihat lagi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1b. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah ini Tuhan berkata demikian kepada manusia? Tentu tidak. Memang iblis berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis ingin memberi pengertian dan kesan kepada manusia bahwa Tuhan Allah itu pelit, Tuhan Allah itu tidak sebaik apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar terus tentang kebenaran ini, yaitu bahwa Tuhan memberi melebihi apa yang kita harapkan. Mari kita terus belajar daripada 2 Tarawik pasal 6 ayat 20 dan 21. Kita mau belajar dari Salomo. Sewaktu Salomo waktu membangun bait Allah sebagai dedikasi dari rumah ibadah yang dibangun, Salomo berdoa memohon kepada Allah 2 permohonan. Mari kita lihat permohonan Salomo dalam 2 Tarawik pasal 6 ayat 20 dan 21. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkan dari tempat kediamanmu dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Ayat 20, Salomo meminta kiranya mata Tuhan terbuka terhadap rumah ibadah yang dibangunnya. Yang ke-21, Salomo meminta Allah mendengarkan permohonan hamba-hambanya bangsa Israel yang berdoa di bait Allah. Dan untuk permintaan Salomo ini Allah menjawab, memberikan jawaban dalam 2 Tarawik pasal 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salomo meminta 2 hal, yaitu Tuhan membuka matanya dan mendengarkan apa yang dikerjakan bangsa Israel di tempat ibadah. Tetapi Tuhan tidak memberikan 2 hal. Tuhan melebihi apa yang diharapkan. Tuhan membuka matanya juga mendengarkan apa yang dikerjakan bangsa Israel di bait Allah ini. Dan Tuhan juga mengkuduskan dan mau tinggal sepanjang masa di tempat ibadah ini. Jadi sudah jelas kelihatan di sini ya saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan jelas dan terang benderang dapat kita lihat dalam ayat-ayat ini bahwa Tuhan memberikan melebihi yang Salomo harapkan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru pun dapat kita lihat hal-hal yang sama, yaitu Tuhan memberi melebihi yang kita harapkan. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Di situ ada satu kalimat yang sangat menarik perhatian. Mari kita baca dulu dalam Yohanes pasal 6 ayat 11. Bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Saya garis bawahi di sini kata-kata terakhir dari ayat ini, yaitu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi di sini jelas kita baca dan kita pahami bahwa Tuhan memberikan tidak menurut kemauan Tuhan saja, tetapi Tuhan memberikan sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka makan belum terlalu kenyang, masih kurang. Ikan dan roti terus mengalir, terus datang karena ini berkat Tuhan, pemberian Tuhan. Terus sampai mereka kenyang, sampai mereka sudah tidak mampu memakan lagi. Roti pun berhenti, ikan berhenti. Jadi mereka sudah sebanyak mereka kehendaki, mereka makan, Tuhan berikan semuanya. Bahkan setelah ikan dan roti itu berhenti, masih ada terkumpul 12 bakul sisanya. Itu jelas membuktikan, memperlihatkan pada kita bahwa Tuhan memberi melebihi yang kita harapkan. Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberikan lebih daripada yang kita doakan kepadanya. Tetapi iblis selalu ingin memberikan kesan yang tidak baik. Iblis selalu ingin memberikan kesan kepada manusia bahwa Tuhan itu pelit, bahwa Tuhan tidak sebaik yang dipikirkan manusia. Ketika bangsa Israel mau diberikan tanah perjanjian oleh Tuhan, tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu, Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan rumah tanpa mereka membangun. Tuhan akan memberikan makanan tanpa mereka menanam. Tuhan akan memberikan minuman tanpa mereka membuat sumur. Tetapi bangsa Israel tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Bangsa Israel mengirimkan 12 orang yang suruh mengintip sebagai tilik sandi untuk melihat apa yang terjadi, apa yang ada di tanah Kanaan di sana. Setelah para pengintip-pengintip Israel, para tilik sandi Israel melihat, ternyata di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan, yang 2 orang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik, sebaik apa yang kita pikirkan. 2 orang pengintip mengatakan begitu. Tetapi yang 12 orang tilik sandi, 10 orang pengintip yang mengatakan bahwa di tanah Kanaan itu orangnya besar-besar, orangnya sangat menakutkan. Kita bangsa Israel ini seperti belalang. Kalau dipijit saja sudah mati semuanya. Mereka ketakutan. Dan yang sangat mengharukan, yang sangat luar biasa, bangsa Israel ini percaya kepada manusia, saudara. Percaya kepada 10 orang yang mengatakan bahwa tanah Kanaan itu tanah yang menakutkan karena banyak raksasa di sana. Dan bangsa Israel seperti belalang yang akan diinjak aja mati semuanya. Dan karena sikapnya, ketidakpercayaannya kepada Allah, ketidakpercayaannya kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi melebihi yang diharapkan, maka bangsa Israel, generasi saat itu, mereka tidak dapat menikmati daripada berkat Tuhan, yaitu tanah Kanaan perjanjian yang Tuhan berikan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini memang banyak sekali kita orang percaya kepada manusia, saudara. Kurang mempercayai Tuhan. Kalau kita sakit, kalau kita datang ke dokter, kita sangat mempercayai dokter, sangat mempercayai sekali. Dokter menyuruh kita harus datang pagi-pagi, kita harus puasa dulu, kita harus cek darah dulu, kita harus ke laboratorium dulu, kita harus CT scan macam-macam. Kita semua turuti, kita ikuti. Bahkan kita lebih awal menepati apa yang dokter katakan. Padahal dokter itu adalah manusia, saudara. Tetapi tatkala Tuhan berbicara, Tuhan bilang, aku sudah menyelesaikan segala permasalahanmu. Semuanya sudah kutanggung 2000 tahun yang lalu di salib sana. Tetapi manusia kurang mempercayainya firman Tuhan ini. Tuhan sungguh-sungguh sangat mengasihi manusia, berulang-ulang menyatakan ini kepada manusia. Tetapi sebagai manusia tetap
kurang percaya dan meminta tanda, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia sering mengharapkan sesama manusia. Dokter ngomong mereka menurut, tetapi kalau Tuhan ngomong, Tuhan bicara, mereka meminta tanda. Mereka kurang mempercayai Tuhan. Ujung-ujungnya manusia mengalami kekecewaan, frustasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Mengarahkan hati pikiran kita kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi, yang penuh kuasa, yang sudah menanggung semua kelemahan dan kesusahan kita. Sehingga hal itu dapat mewujud nyatakan bahwa diri kita percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu melebihi apa yang kita doakan, kita harapkan. Yang terakhir, mari kita lihat dalam Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara yang kasih Tuhan, segala yang berharga, yang sangat berharga, yang mulia di surga diberikan kepada kita, manusia yang percaya kepadanya. Apalagi saudara tentang kesembuhan, apalagi tentang pekerjaan, apalagi tentang ekonomi, Tuhan semuanya akan berikan kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus akan memberikan melebihi apa yang kita harapkan. Pertanyaannya, sudahkah kita datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya? Mari kita datang kepada Tuhan, mintalah, maka Tuhan akan memberikan. Ketualah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang kasih ke Tuhan, mari sekali lagi kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita sampaikan permasalahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, akan memberikan sesuatu semuanya melebihi apa yang kita harapkan, yang kita doakan. Sekian renungan pagi, selamat pagi, salam, Tuhan memberkati.